sebuah kegiatan pembelajaran, pemberian umpan balik atau feedback dari mahasiswa atau peserta yang mengikuti pembelajaran itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, di dalam penggunaan Flearn, kita juga bisa menggunakan atau menambahkan menu feedback pada aktivitas yang ada di course yang tersedia di Flearn. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengaktifkan mode edit pada course, kemudian memilih pada section mana umpan balik atau feedback itu akan kita tambahkan. Nah, setelah dipilih sectionnya, maka akan muncul tampilan aktivitas-aktivitas yang sudah ada pada section, dan pada bagian paling bawah itu akan ada menu atau tombol untuk menambahkan aktivitas, yaitu add an activity or resource. Nah, setelah dipilih akan muncul berbagai macam jenis aktivitas yang bisa ditambahkan, dan untuk memberikan feedback atau menambahkan aktivitas feedback kita memilih aktivitas feedback, kemudian akan muncul tampilan pengaturannya. Nah, yang pertama pengaturan umumnya yaitu memberikan nama, misalkan umpan balik tugas, pengerjaan tugas pertama. Lalu deskripsi, kemudian jika kita ingin deskripsi itu tampil, maka kita pilih display description on course page. Lalu kita bisa mengatur ketersediaannya. Jadi peserta atau mahasiswa bisa menjawab mulai dari kapan. Jadi kita atur batas waktu, misalkan mulai dari 1 Desember, kemudian hingga kapan mereka bisa mengisinya. Jadi kita berikan rentang waktu tertentu. Kita atur tanggal dan juga jamnya. Misalkan seperti ini. Kemudian kita mengatur pertanyaan, untuk pengaturan pertanyaan dan submission. Jadi di situ kita bisa mengatur bahwa nanti yang terrecord itu apakah namanya muncul atau tidak. Nah, kita bisa, jika kita tidak ingin namanya muncul, maka di situ kita masukkan anonymous. Kemudian apakah peserta atau mahasiswa bisa melakukan submission lebih dari satu. Jika tidak, maka kita pilih no. Jika ya, maka kita pilih yes. Kemudian pengaturan yang lain ini sudah cukup ya. Apakah ada notifikasi ketika melakukan submission? Jika mau diaktifkan. Kemudian setelah submission, apakah kita ingin memperlihatkan halaman analisis? Misalkan kita tampilkan. Kemudian completion message-nya, jika mereka sudah mengisi maka akan muncul pesan seperti apa. Nah, bisa kita tuliskan. Jadi ini adalah pesan penutup ketika mereka sudah mengisi. Kemudian kita bisa mengatur restrict access, artinya mereka bisa mengisi umpan balik ini setelah mereka melakukan aktivitas tertentu. Misalkan di sini karena ini adalah umpan balik untuk tugas yang pertama, maka kita pilih
activity completion yang menjadi syaratnya adalah tugas yang pertama. Jadi mereka harus mengerjakan tugas yang pertama dulu untuk bisa mengisi umpan balik ini. Kemudian kita atur activity completion, jadi kapan mahasiswa atau peserta dikatakan sudah menyelesaikan aktivitas pemberian umpan balik ini, mereka bisa mengisi secara manual atau mencentang secara manual, atau bisa juga secara otomatis. Aktivitas akan dikatakan komplit ketika ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Di situ mahasiswa harus melihat aktivitas ini dan ketika mereka sudah submit feedbacknya. Nah, jika kita mengharapkan bahwa ini sudah selesai atau kita ekspektasi kita komplit pada tanggal tertentu, waktu tertentu, maka ini bisa diaktifkan. Jadi misalkan kita berharap bahwa itu komplit pada tanggal 8 Desember misalnya. Oke, atau ini juga tidak diaktifkan, gak apa-apa. Nah, kemudian kita save and display untuk menyimpan pengaturan. Nah, setelah disimpan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita perlu menambahkan pertanyaan sehingga kita bisa melakukan edit question. Kita pilih edit question, lalu di sini kita add question, jadi kita menambahkan pertanyaan, kemudian pilih jenis pertanyaannya seperti apa. Jadi misalkan nanti jawabannya adalah teks yang panjang, jadi seperti esai. Kita pilih, kemudian nah ini akan muncul isian untuk pertanyaan. Jadi misalkan pertanyaan yang pertama untuk feedbacknya adalah nah kemudian kita berikan ini misalnya, oh ini adalah pertanyaan, labelnya adalah P1. Kemudian di sini adalah lebarnya seperti apa, kemudian berapa baris yang kita sediakan untuk mereka bisa mengisi. Misalkan kita isi 10 baris, kemudian ini nanti menjadi pertanyaan nomor yang pertama. Kemudian disimpan. Oke, sebelum disimpan kita pastikan apakah kita mengharuskan mereka mengisi atau tidak. Jadi kalau kita mengharuskan mereka harus mengisi, maka kita centang required. Maka kemudian kita simpan. Dengan begitu, pertanyaan yang sudah kita susun itu akan tersimpan seperti ini. Kemudian menambahkan lagi pertanyaan yang baru. Kemudian tadi sama longer text answer. Kemudian nah diisikan lagi pertanyaannya. Kemudian kita beri label, misalkan saya beri ini labelnya P2, kemudian width-nya tetap, banyaknya line-nya ini tetap saya tambah untuk memungkinkan jawaban yang panjang. Kemudian posisinya adalah yang kedua. Nah ini tidak perlu diganti. Kemudian simpan. Nah, pertanyaan sudah ditambahkan seperti itu. Nah, jika sudah, maka kita bisa kembali tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa melihat preview question atau melihat seperti apa pertanyaan yang tadi kita sudah masukkan.
Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini pada saat pengerjaan. Ketika kita lihat pada section, nah, menu feedback yang kita tambahkan tadi itu sudah muncul. Jadi umpan balik untuk pekerjaan tugas yang pertama, kemudian waktu, lalu apa yang menjadi syarat untuk komplit, kemudian ini bisa diakses ketika tugas 1 sudah komplit, dan deskripsi feedbacknya. Nah, demikianlah cara menambahkan aktivitas feedback pada kurs yang sudah tersedia di Flearn.